Ya, sesuai ini ya, kesepakatan pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini kita akan bahas soal latihan soal kemarin. Nah, jadi untuk kontribusi adik-adik, monggo kalau ada yang udah mengerjakan dan sudah ditulis di PPT ataupun Word, bisa presentasi ya untuk tugasnya. Monggo kita tambah poin. Jadi ini apa, pertemuan 2 ini latihan soal. Pembahasan latihan itu tentang integral tak tentu. Oh, nggak ada nih yang ngerjakan. Gimana? Ada yang bisa ini? Bantu saya untuk mempresentasikan latihan soal tentang anti turunan berikut. Ada suaranya, Mbak Cantika? Sekarang sudah ada Kak, Pak? Sudah. Coba dilanjutkan. Diulang tadi lagi. Dari yang dalam kurung tadi. Ya. Kemudian setelah ditulis soalnya, dirubah menjadi integral dalam kurung 3x tambah akar 2 dikurung dx. Terus dijadikan satu-satu integral 3x kuadrat dx ditambah integral akar 2 dx. Kemudian ditulis ulang yang integral 3x kuadrat dx, tapi yang akar 2 dirubah menjadi 2 pangkat 1/2 dx. Kemudian integral 3x kuadrat dx dirubah menjadi pecahan seperti ini, yaitu 3, 1/2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 ditambah akar 2x. Kemudian hasilnya yaitu x pangkat 3 ditambah akar 2x tambah c. Oke, baik. Makasih Mbak Jessica ya. Benar ya. Terus penjelasannya, yuk mungkin itu ya. Nanti ada kalau maju selain nomor 6, 5, 4, 3, 2 ya. Karena udah kelihatan. Oke, mungkin bisa stop share. Ya Pak, jadi ini udah ya Pak. Nerangin cuma satu. Satu aja, udah. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Makasih. Ya. Bisa di stop dulu. Share screen. Oke, ini ketika plus 1. Lumayan. Ini saya ini poinnya di luar UTS, UAS, supaya di luar 100% itu ya. Jadi untuk saving ya, saving untuk nambah nilai akhir. Baik, terima kasih. Tadi cukup jelas dan detail penjelasannya ya, nomor 1 sampai 7. Ini saya ada pembahasannya. Ini ya, 1 sampai 7. Yang pertama, Mbak Jessica, ini saya kasih poin, ditulis saja ya sebagai apa, catatan nanti ya. Pak, kan nilai saya segini apa udah masuk ya? Kalau saya ini ya, nanti saya share semua nilai UTS, UAS, tugas. Jadi bisa hitung sendiri, bisa predik berapa nilai akhirnya. Nah, ini nomor 1 tadi dari Mbak Jessica. Sebenarnya saya cek juga nomor 3, 4, 5, 6 yang sebagian besar benar untuk SOP prosedurnya. Yang nomor 1 yaitu function of x ya, fungsi dari x. Jadi cara bacanya seperti ya, fungsi dari x bukan fx. Fungsi dari x itu sama dengan 4. Nah, di sini sebenarnya tersembunyi ya, berdasarkan hasil ini ya, yaitu konstanta
itu integralnya dikalikan variabel tersebut. Nah, dia diintegralkan terhadap apa? Variabel apa? Saya pernah ya melihat koreksi ya, dia ditergalkan terhadap dt waktu, variabel waktu, malah nulisnya variabelnya x. Nah, kan sudah jelas ya, nah itu basic sekali ya, bahwa yang integralnya dia integral terhadap apa. Ini harus karena mungkin karena kebiasaan contoh soalnya x ya, jadi terbiasa nulisnya x gitu. Ya, variabelnya tidak hanya x, variabel itu ada t. T ini biasanya kalau variabelnya case-nya case lapangan ya. Ya, contoh di sipil, yang kasih contoh soal kemarin matik 3 itu ini apa gedung anti gempa ya. Jadi ada stiffness di sana atau ada damping. Jadi variabelnya bukan x lagi, namun waktu, variabel waktu. Nah, ini integral 4 terhadap apa dx, jadi hasil integralnya itu 4x plus j. Ini file yang terbaru, yang file yang udah saya share di Classroom, itu ada poin 9, integral dari konstanta itu sama dengan konstanta dikalikan variabel tersebut, variabel yang integralnya terhadap variabel apa. Jadi ini untuk case variabelnya x ya, tidak selalu x ya, tidak semuanya x. Jadi bisa t ataupun y atau variabel lainnya. Yang pada umumnya kalau lapangan t. Jadi tolong bisa diperhatikan itu variabelnya apa, fungsinya itu fungsi dari apa. Nah ini yang dijelas yang nomor 2 juga sama, 2x minus 4 ya, integral 2x minus 4 dx. Ini dalam kurung apa untuk membantu ya memisahkan misalkan antara function lambang integral dengan notasi dx. Tulisan gini baru berdasarkan ya, karakteristik integral ya, yaitu superposisi atau homogenitas, bahwa ini bisa terpisah ya. Jadi integral dari 2x minus integral dari 4. Nah, integral dari minus 4 yaitu minus 4x, integral dari 2x pangkat sekian, untuk di sini yaitu x pangkat 1, yaitu konstantanya tetap, dikalikan 1 per pangkat ditambah 1. Pangkatnya berapa? 1 ya. Derajat pangkatnya 1, sehingga ketemunya yaitu 2 dikali setengah, yaitu 1, atau x pangkat atau x kuadrat. Oke. Nah, monggo di sini yang ingin presentasi, nanti yang nomor 8 dan seterusnya. Cukup satu soal saja. Kuadrat, jadi ini minus 4 ditambah c, jangan lupa, karena ini masuk kategori anti turunan fungsi. Jadi tak tentu ya, anti turunan ini integral ya, jadi integral tak tentu, sehingga tidak ada batasan batas atas dan batas bawah. Ini tidak tahu dia konstantanya berapa, kita tulis k atau c, terserah ya, nulis konstanta bisa k bahasa Indonesia atau Inggris konstan. Nah, ini nomor 3 yang dijelaskan Mbak Cantika tadi. Terima kasih ya untuk apresiasinya. Saya kasih poin plus 1, yaitu function of x, fungsi dari x is equal to, nah, ini itu sama dengan equals to ya, sama dengan 3x kuadrat plus akar 2. Nah, di sini ada fungsi variabel x dengan derajat pangkat 2 dan ditambah dengan konstanta. Ini sama nomor 2 ya. Itu integral integrasi ya dari function of x, yaitu 3 konstanta tetap, pangkat derajat pangkatnya berapa? 2, sehingga 1 per derajat pangkat ditambah 1, yaitu 1 per 3, 3 kali 3 coret ya. Tinggal x pangkat 2 plus 1, yaitu x pangkat 3. Untuk konstanta akar 2 sama dengan nomor 2, yaitu dikalikan variabel x ditambah konstanta c. Sama ya, konsep nomor 4, sini pi ya. Pi di sini itu memiliki, mereka itu memiliki 2 nilai ya. Kalau pi dalam sudut trigonometri ya, pi dalam sudut trigonometri sin cos tan itu nilainya 180. Kalau di luar sudut itu nilainya 22/7 atau 3,14. Ya, di sini konstanta nilainya 22/7 atau 3,14, yaitu integral dari 5x kuadrat, yaitu 5 dikali, di sini saya tulis langsung aja ya, ini SOP-nya seperti yang nomor 2 dan 3, yaitu 1
per 2 ditambah 1 1/3 dikali 5 5/3. X pangkat 2 plus 1 yaitu X pangkat 3. Ditambah konstanta api diintegralkan hasilnya itu Px. Nah ini plus C-nya harusnya dari sini ya. Plus C jangan lupa. Sama nomor 5 juga ya. Cuma derajat pangkatnya aja berbeda. Sini derajat pangkatnya dalam bentuk ini ya 2/3 yaitu integral integralnya 1 per derajat pangkatnya ditambah 1 dikali variabel X pangkatnya ditambah 1 juga yaitu 2/3 plus 1. Nah, hasilnya 1 per 2/3 plus 1 hasilnya itu 3/5 ya, nggak perlu saya perdetail kok dari mana 3/5 untuk bisa dihitung sendiri dikali X pangkat sama yaitu 2/3 ditambah 1 yaitu 5/3 ditambah C. Nah ini ya hati-hati penulisan pangkatnya ya. Jadi tolong bedakan penulisan pangkatnya itu di atas dan lebih kecil fontnya. Ya. Sampai saya banyak itu menemukannya, saya kurangi poinnya. Jika saya coret, lalu saya kurangi poinnya karena penulisan juga penting. Ya. Kalau salah, walaupun kita paham atau malah itu hasil contekan ya, angka kedua itu kalau ini ya salah ya, lebih fatal lagi udah paham, ya, udah paham terus salah lagi nulisnya itu. Enak ya. Yang lebih parah lagi ya, udah nyontek salah lagi. Nah jadi ini kalau nyontek lihat sebelah atau buru-buru jadi nulisnya X kali 5/3. Jadi saya tekankan kenapa saya tekankan seperti ini karena saya banyak sekali menemukan salah nulis X pangkat T ada itu nulisnya apa X kali T ini beda ya. Jadi tolong dijelaskan di digit lokasi pangkatnya dia di atas dan fontnya lebih kecil. Terus nomor 6 juga sama, beda derajat pangkatnya aja, cuma ini minus 3/4. Jadi 1 per derajat pangkat yaitu min 3/4 ditambah 1 X pangkat min 3/4 tambah 1 juga hasilnya yaitu 4 dikali X pangkat 1/4 tambah C. 7 juga sama, yaitu function of X dengan X kuadrat minus 6X sama plus 1 itu integral dari function of X yaitu 6 dikali 1 per 21 yaitu 1/3 dikali X 21 yaitu X pangkat 3. Nah, minus 6 tetap konstantanya X-nya hasil integralnya yaitu 1 per 1 plus 1 atau setengah dikali X pangkat 1 yaitu X 1 per 1 X kuadrat. Hasilnya X kuadrat gitu. Ini ditambah variabel apa? Bukan fungsi konstanta 1 hasilnya itu X kali 1. Satunya nggak perlu ditulis ya atas ini. Ditambah C jangan lupa. Nah, kalau keluar ujian atau apa itu jangan lupa hasilnya plus C. Kalau nggak ada plus C ya kan itu udah berarti salah. Baik, mungkin itu untuk pembahasan 1-7 mungkin yang ditanyakan atau ada yang dipresentasikan kembali nomor 8 dan seterusnya. Nomor 8 ini ya. Monggo salah satu aja. Saya nomor 8, Pak. Monggo Mbak Tisa. Bentar. Tapi ada yang salah nulis plusnya itu seharusnya pin, Pak. Mau diubah ya, apa? Presentasikan dulu. Nanti dikoreksi aja pas presentasi. Oh iya Pak, siap. Ya, monggo bisa share screen sekarang. Berat plus 10x min 7. Cara untuk menjawabnya adalah dijadikan integral, yaitu integral 3x kuadrat ikan integral dari integral 3x kuadrat dx plus integral 10x dx min integral 7 dx.
Kemudian hasil dari integral 3x kuadrat dx adalah 3, 1 per 2 plus 1 dikali dengan x pangkat 2 plus 1. Kemudian ditambah integral dari 10x dx, yaitu 10, 1 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 plus 1 min hasil dari integral 7 dx, yaitu 7x. Kemudian dibagi dan hasilnya menjadi x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x plus c. Oke, makasih Mbak. Panggilnya apa? Bisa ya? Sama-sama, Pak. Ya, oke. Nah, saya tulis poin dulu ya. Oke, benar ya. Tadi ada koreksi yang bisa yaitu minus ya. Jadi monggo, barangkali ada yang ingin mempresentasikan lagi? Satu lagi. Nomor 9, Pak. Nomor 9. Iya. Mbak Ellen ya, monggo, monggo. Bentar. Sudah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah kelihatan. Ya, jadi fungsi X sama dengan 18X pangkat 8 dikurangi 25X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2. Ini dirubah menjadi integral dulu, menjadi integral 18X pangkat 8 dx dikurangi integral 25X pangkat 4 dx ditambah integral 3X pangkat 2. Lalu menjadi 18 dibagi, ini pangkatnya turun ke sini, yaitu jadi 8 plus 1 X, 8 plus 1 dikurangi 25 dibagi, pangkatnya turun lagi, 4 ditambah 1 X, 4 ditambah 1, terus ditambah 3 dibagi, pangkatnya turun lagi, 2 tambah 1, X pangkat 2 ditambah 1 plus C. Lalu menjadi 18 dibagi 9, X pangkat 9 dikurangi 25 per 5, X pangkat 5 ditambah 3 per 3, X pangkat 3 plus C. Hasilnya menjadi 2X pangkat 9 dikurangi 5X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 ditambah C. Sudah, Pak. Oke, makasih ya, benar ya. Makasih Mbak Ellen. Terima kasih. Sudah saya tulis poin ya, satu. Jadi terima kasih atas Mbak tadi Mbak Cantika, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Ellen, Mbak Zalia. Nah, bentar. Monggo mungkin ada yang mau ini presentasikan nomor 11 sampai 14. Salah satu dari 14, 11 sampai 14. Ada lagi? Oke. Edward, ya, ada ya. Mana? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akan jelaskan. Tetap saya akan jelaskan semuanya, misalkan ya, karena udah ada yang partisipasi, ya. Jadi wajib harus ada yang presentasi ya. Selain dapat poin juga membantu teman. Nanti untuk ujian ya, kemungkinan ujiannya setiap mahasiswa beda soalnya, dan jadi silahkan ya berbanyak latihan, dan soalnya nggak jauh beda, tinggal bentuk nilai angka dan derajatnya. Baik, kalau nggak ada, kembali ke penjelasan. Nah, tadi nomor 8 dan nomor 9 ya. Ini sudah cukup jelas ya. Ada koreksi dari Mbak Rizka bahwa tadi ada tulisan dx-nya belum ada ya di sini. Jadi integral fx
dx-nya hilang. Nah, itu nggak apa. Jadi namun kalau ujian ya tetap harus tulis. Nggak mungkin ini udah kayak sejoli ya. Integral yang pasangannya apa? D apa terhadap variabel tertentu. Kalau untuk di sini x ya. Jadi hanya jangan nulis integral fx doang sama dengan sekian. Jadi kalau ujian kalau resolusi saya maklumi ya. Nah, jadi untuk stepnya udah cukup detail ya. Dan plus C tadi ada koreksi yang nulis plus ini menjadi minus. Nah yang nomor 9 juga sama ya. Nomor 9 tadi langsung integral per function. Ini ada 3 variabel, 3 komponen ya. Seperti itu nggak apa-apa atau jadi satu dulu baru dipisahkan silahkan. Nah, selanjutnya yang nomor 3, nomor 10 ya. Fungsi fx dari Pak kalau bentuk. Nah, ini bentuknya bukan bentuk ini ya ini harus dijabarkan lebih dahulu kalau seperti ini. Nggak bisa langsung sifat homogenitas dan superposisi. Jadi x kuadrat dikalikan bla 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 atau fungsi itu harus kita jabarkan. Kalau untuk ke sini variabel yang di luar kurung kita kalikan semuanya. Ya. Jadi bentuknya nanti dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan atau campuran, bukan dalam bentuk perkalian atau pembagian. Kalau bentuknya pembagian perkalian itu harus dijabarkan seperti itu. Oke. Nah ini kita jabarkan ya, kita sederhanakan x kuadrat dikalikan dalam kurung ini semua, yaitu menjadi 20x pangkat 7 dikalikan x kuadrat yaitu 20x pangkat 9. Kalau perkalian variabel, dua variabel yang pangkatnya berbeda itu tinggal dijumlahkan. Jadi 7 tambah 2 9. X kuadrat dikali minus 7x pangkat 4 yaitu hasilnya minus 7x pangkat 6. Jika x kuadrat dikalikan 6 yaitu plus 6x kuadrat dalam kurung integral terhadap apa? Dx. Variabel x. Jadi baru diintegralkan per bagian ya. Ini cuma langsung hasilnya saya. Karena udah cukup detail tadi penjelasan teman-teman ya. Mbak Chandrika, Mbak Rizka Melen. Jadi langsung 20 dibagi dengan pangkat 9 ditambah 1 yaitu 1/10. Jadi hasilnya itu 2x pangkat 10. Pangkatnya semua ditambah 1 ya. Itu yang per x. Minus 7 tetap dikalikan 1/6 plus 1 yaitu 1/7 kali 7 1. Jadi hilang tinggal 1. X pangkat 61 yaitu x pangkat 7 ditambah 6 x kuadrat integralnya yaitu 6 dikali 1 per 2 plus 1 yaitu 1/3. Jadi 6 kali 1/3 itu 2. X kuadrat menjadi x pangkat 2 plus 1 yaitu x pangkat 3. Baik, yang nomor 11 juga sama ketika ada variabel yang letaknya dia ada di penyebut. Kalau pembilang itu dalam bentuk pecahan itu pembilang sebagai pembilang ya, lang itu main langit, jadi posisinya di atas. Penyebutnya di bawah pembagi, yaitu penyebut bumi. Jadi kalau ada variabel sebagai penyebut, kita harus ubah posisinya ke pembilang. Nah, jadi ini 4 per x pangkat 5 itu menjadi 4 kali x pangkat minus 5. Jadi jadi kalau bentuknya ada yang seperti ini ya, misal x pangkat min 7 itu harus kita ubah ke bentuk posisinya pembilang semua untuk variabel. Nah, jadi ini kalau awalnya variabel ada di penyebut pindah ke atas menjadi kebalikannya pangkatnya ya, lawannya yaitu minus 7 dikalikan lawannya yaitu 7. Ya. Kalau ini positif ini menjadi negatif dan sebaliknya dan seterusnya untuk angka berapapun. Jadi juga ke bentuk ini ya. Oke, jadi 4x pangkat 5 yaitu menjadi 4 kali x pangkat min 5. 4 bagi x pangkat 5. Terus minus 3x per
X pangkat 4 menjadi minus 3 kali X pangkat minus 4. Jadi kita cari integralnya, ya, 4 per pangkatnya yaitu min 5 tambah 1 yaitu 4 per min 4 yaitu minus 1. X pangkat minus 5 plus 1 yaitu X pangkat min 4. Jadi minus 1 kali X pangkat minus 4. Satunya nggak kelihatan. Disembunyikan. Ini minus, nah ini tadi ya, ini ada minus juga, jangan sampai salah. Jadi ini minus dikali 3 per, ini harusnya kasih kurung ya, biar nggak salah ya. Jadi minus 4 plus 1 yaitu berapa? Minus 3. Jadi 3 per minus 3 min 1 ketemu minus, ketemunya plus. X pangkat minus 4 plus 1 yaitu X pangkat min 3. Lalu Pak plus C. Begitupun sama untuk yang nomor 12 ya, sama ini ya. Nah ini yang 13 berbeda, ini 13 ini ya case-nya hampir sama dengan 10, cuma ini beberapa kalian, sedangkan 13 yaitu dalam bentuk pembagian. Kalau bentuk pembagian kita bagi semuanya, semua komponen, jadi komponen di atas kan dibagi komponen bawah, yaitu 4x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 5 ketemunya 4x pangkat 1 plus 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 5 ketemunya plus 3 minus 8 dibagi x pangkat 5 ketemunya minus 8, akhirnya ketemunya itu minus 8 per x pangkat min 5. Jadi x pangkat 5 per x pangkat 5 posisinya diubah ke bilang menjadi x pangkat minus 5 dx. Lalu setelah itu bisa hitung nilai komponen, ketemunya ini 2x kuadrat plus 3x ya, minus 8 per minus 5 plus 1 kali x pangkat minus 5 per 1 dan seterusnya. Bisa dilanjutkan. Ini belum selesai ya. Nanti kalau ujian tulisnya seperti ini, ya saya kurangi banyak. Jadi selesaikan ya. Jadi ini minus 8 per minus 5 plus 1 yaitu min 4, 8 dibagi minus 4, min 2 ketemu min menjadi plus, jadi plus 2 kali x pangkat minus 4. Ini belum selesai. Oke, ini juga sama nomor 14, case-nya dengan nomor 13. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan 3. Jadi saya nggak lama ya. Jadi saya ingin mengetahui respon ya, pemahaman ada di semua. Alhamdulillah ada 3 respon yang cukup jelas ya penjelasannya. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Dek. Semuanya saya akhiri Zoom-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih kembali.